Saya tidak bawa karena saya sudah paten apa yang saya pakai itu saja. Saya tidak akan mengganti lagi atau apa lagi. Hanya begini saja. Dia bilang, apakah ibu mau ganti baju dulu atau apa? Saya bilang tidak. Yang sudah saya siap di rumah ini sudahlah. Kan tidak mungkin saya minta celana panjang di ibu yang dua itu kan. Karena mereka pakai jilbab, masa mereka ganti pakai rok saya yang pendek kan. Saya bilang jaraknya jauh bu. 50 km kalau saya pergi ganti bolak-balik 100 kilo, presidennya sudah sampai di sini. Celana itu ada dua, satu punya saya, satu punya Ucok, dua-duanya sama-sama masih baru. Tidak perhatikan lagi ini celana saya tuh celana mama ini. Jadi dia angkat saja. Ternyata yang diangkat itu adalah celananya dia. Menjadi MC di hadapan bupati, gubernur, wakil gubernur, dan menteri sudah ia lalui. Kemarin, ia dipercayakan menjadi MC utama di hadapan presiden. Bagaimana perasaannya? Adakah kisah sukses yang unik dialami MC utama ini pada acara peresmian Bendungan Napung Gede di Kabupaten Sika? Sahabat Suara Flores yang budiman, selain menjadi cerita sejarah bagi publik, kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sika melahirkan sejumlah kisah unik. Kisah unik ini dapat dilihat dari persiapan hingga penyambutan sang kepala negara. Salah satu kisah unik yang sempat direkam media, yakni dialami oleh Avelina Christina Lado Esos. Ane Lado, panggilan akrabnya, dipercayakan menjadi Master of Ceremony atau MC saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan agenda peresmian Bendungan Napung Gede. Ane Lado sukses memimpin acara tersebut hingga usai. Lalu, bagaimana kisah sukses Ane Lado tampil memimpin acara peresmian Bendungan Napung Gede? Adakah kisah yang bakal menjadi perhatian publik? Mari simak video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah unik perempuan kelahiran ND 21 November 1975 yang tampil sukses di hadapan kepala negara dan pejabat negara lainnya. Awalnya, Ane Lado diminta menjadi MC cadangan karena Istana Presiden, dalam hal ini Kementerian PUPR, telah menyiapkan 2 orang untuk menjadi MC saat peresmian bendungan terbesar di Nusa Tenggara Timur itu. Waktu itu sebelum kunjungan yang pertama yang ditunda tanggal 14 itu, memang saya ditelepon sama Kasubag Protokol, Adek Eka, dia minta kesediaan saya untuk menjadi MC. Tapi saat itu saya hanya diminta untuk menjadi MC cadangan karena MC utamanya adalah Siska Fernandes. Namun pada saat setelah hari H tanggal 14 ternyata kunjungannya ditunda. Ane Lado tak berpikir dirinya bakal dipercayakan tampil menyambut Presiden Joko Widodo di ring 1 peresmian Bendungan Napung Gede. Apalagi rencana kunjungan presiden ini dibatalkan hingga 2 kali. Apa boleh buat? Melalui berbagai proses atau tahapan, Ane kemudian diputuskan tampil menjadi MC utama oleh pihak protokol kepresidenan. Informasi itu diterima 2 hari sebelum kunjungan presiden. Ia pun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kepercayaan kepadanya. Jadi Eka menelpon lagi, Kak, kunjungannya ditunda. Nanti kita menunggu info selanjutnya dari protokol istana. Tanggal 20 hari Sabtu, saya ditelepon lagi sama Eka. Sebelum Sabtu pagi, Eka telepon, Kak, saya sudah sampaikan ke Ibu Sekwan bahwa saya sudah izin sekalian untuk kakak nanti MC tanggal 23 hari Selasa tanggal 3 itu kunjungan presiden. Terus saya bilang oke, baik. Terus malamnya di Sabtu malam ya 20 malam ya. Terus dia telepon, Kak, besok siap ya, besok hari Minggu kita rapid test di Dinas Kesehatan. Jam 9 kita harus sudah di sana. Saya bilang oke, baik, jam 9 pagi saya ke sana. Kak, jangan lupa nanti jam 9 sudah di sana ya, Kak. Soalnya ada beberapa termasuk dengan para wartawan, jadi banyak. Sampai di sana ada Rudi, terus teman-teman protokol yang lain sudah datang. Terus datanglah Eka. Sebelum rapid itu kan dia bilang gini, Kakak minta maaf, ternyata hasilnya Siska itu reaktif, Om Ansel juga reaktif. Terus saya sudah telepon ke protokol provinsi, mereka bilang bahwa semuanya serahkan ke kabupaten. Jadi nama yang ada itu hanya kakak. Jadi kakak harus siap sudah sebagai MC utama nanti di Napung Gede. Aduh, bagaimana ini? Langsung saya stres tuh, bagaimana, gugup stres. Terus saya Yuno semua kan mereka tertawain saya.
Mati sudah kau, MC utama nih, siap sudah. Terus pas waktu ambil rapid juga, semua mereka tertawain saya. Karena saya gugup toh, saya bilang ini lama-lama ini hasilnya nanti tiba-tiba jadi reaktif juga, terus ketawa. Semoga janganlah, bilang gitu ya. Sudah, karena gugup tadi? Karena gugup tadi. Sudah, akhirnya kembali pulang ke rumah. Ini sampai rumah selesai rapid, sampai di rumah terus dia kontak. Sebentar saya kirim hasilnya kak. Oke, yang penting kakak siap. Susunan acara tadi kakak mulai coba skrip acara tuh kakak mulai baca-baca sudah persiapan ini apa tuh vokal atau apa. Saya oke baik. Tiba-tiba dia WA, kak ini protokol istana ada minta nomor kakak. Mereka mau ini apa mengenal lebih kakak, konfirmasi dan kakak. Tapi pada saat dia kontak itu setelah langsung nomor kakak langsung disadap sudah. Oke baik. Pagi-pagi sudah mulai coba baca-baca tuh skripnya. Besok paginya hari Senin tidak ke kantor karena mereka telepon katanya harus di swab bersama dengan semua yang bertugas di ring 1. Selesai swab ketemulah dengan pejabat-pejabat dan pas pampres semua. Terus selesai sampai rumah setengah 12 saya ditelepon, kakak siap kita harus ke Napung Gete untuk gladi kotor. Setelah itu kami berangkat sampai ke Napung Gete. Ternyata sampai di sana masih gladi kotor untuk kendaraan yang membawa presiden nanti masih gladi itu ulang-ulang sampai berapa 3 atau 4 kali karena jarak dari mulai pintu gerbang sampai ke ring 1 itu diulang lagi. Ternyata sampai sore terus hujan, terus penerangan juga belum dipasang, sound system juga belum dipasang. Akhirnya kami turun keputusan dari protokol istana bahwa gladinya besok Selasa. Hari hanya Selasa. Jadi kita diminta pulang saja. Besok pagi-pagi jam 8 harus sudah di atas di Napung Gete untuk gladi. Ia berdoa meminta bimbingan Tuhan dan leluhur agar ia tampil dengan baik untuk mendukung kelancaran peresmian bendungan Napung Gete. Sejumlah teman pun kemudian memberikan dukungan semangat dan juga dukungan doa. Terus kembali dari Napung Gete hari Senin itu ya. Sepanjang malam nih saya gugup toh tidak nyenyak, tidak tenang karena siapa lagi besok tuh terpaksa saya harus betul-betul tampil prima, tampil yang baik tanpa ada satupun kesalahan yang saya buat. Saya tidak bisa tidur tuh sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi tuh saya bolak-balik bagaimana besok, bagaimana saya punya baju, bagaimana ini. Terus tapi sebelumnya sudah disampaikan bahwa saya boleh berpakaian apa saja yang penting bebas rapi. Jadi saya pun bingung. Saya kontak Kaminsia bilang jangan kau pakai PSR. Itu di kampung sana. Buat apa kau pakai pakaian PSR kayak gitu tuh? Kau pakai baju ini jas tenun dengan di bawahnya rok atau celana panjang. Celana jas di mana saya punya ini kan gini. Terus saya kontak semua kawan-kawan, siapa yang punya jas ukuran badan saya sudah dalam berdetik ini harus kasih ke saya. Terus teman-teman dinas pariwisata kan biasanya punya banyak koleksi jas sarung atau baju-baju sarung. Terus sama Kak Densa Dolopes, nih saya punya ada nih, kalau kamu mau tes aja dulu, kalau pas pakai sudah. Jadi sudah siap, saya bawa ambil sudah. Saya coba di rumah, ternyata saya setrika pas lah, walaupun lengannya agak tidak pas, jatuh di bahu kan, dia agak turun ke persetan yang penting ada. Pagi-pagi pagi hari saya telepon Olga Salon minta tolong dia saya, terus datang IC sekaligus diantar dengan dia punya dokumen yang mau dititipkan ke saya. Sudah IC bilang pakai rok saja karena kau pendek toh. Keputusan pakai rok ya? Keputusan saya pakai rok. Masih sempat minum kopi, masih duduk, terus saya ditelepon son protokol bahwa jam 8 kami jemput, kita jalan. Oke, saya sudah siap saya bilang gitu. Akan tetapi keputusan itu belum final karena ia harus menjalani gladi kotor dan gladi bersih untuk dinilai oleh protokol kepresidenan sebelum tampil di hadapan presiden. Gladi kotor dan gladi bersih dalam acara ini berlangsung di ring 1, digelar beberapa jam sebelum acara dimulai atau sebelum presiden bersama rombongan tiba di lokasi. Final, pihak istana memutuskan Andi Lado menjadi MC utama. Mungkin saja karena ia sering dipercayakan menjadi MC pada sejumlah acara pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi atau di hadapan gubernur, termasuk menjadi MC dalam kunjungan kerja Menteri Freddy Numberi beberapa tahun lalu. Jam
10:30 kita mulai gladi kotor. Saya bersama 2 orang yang disiapkan dari Kementerian PUPR toh. Ibu, 1 dosen dari Unipa dan 1 guru TK. Jadi kami gladi bersih di berapa kali? 3 kali. Jadi saya 3 kali. Itu sekitar jam 11:30 mendekati jam 11. Mereka masih ngecek dekor dan segala macam. Kita diminta istirahat. Jam 12 lewat diminta lagi gladi bersih. 1 kali 3 orang. Saya bersama 2 ibu Intan. Dua-duanya bernama Intan. Setelah itu mereka dari protokol istana dan dari protokol kementerian PUPR mereka diskusi untuk menentukan siapa yang MC. Saya juga tidak terlalu karena kami hanya mendengar saja. Jadi tidak menyumbangkan pendapat toh. Namun demikian, sesaat sebelum Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas terbang dari Bandar Udara Tambolaka Pulau Sumba menuju Bandar Udara Franseda Maumere Pulau Flores, Adelado tiba-tiba diminta staf protokol kepresidenan agar mengganti rok yang ia kenakan dengan celana panjang. Waktu itu ia tidak membawa celana panjang, tidak ada stok. Jarak tempuh dari Napung Gete menuju kediamannya kurang lebih 50 km. Rumah kediaman Ane terletak di wilayah Wayoti, dekat dengan Bandar Udara Franseda sebagai bandara tertua di Flores itu. Kemudian menghubungi staf humas dan protokol Setda Sika yang saat itu tengah siap menuju bendungan Napung Gete. Para staf humas pun bergerak cepat menuju rumah Adelado untuk mengambil sebuah celana panjang warna hitam berbahan wol yang sudah ia setrika sebelumnya. Celana itu diletakkan di atas meja di dalam rumah. Dan akhirnya saya dipanggil Ibu Ona, protokol istana. Terus dia bilang, "Mbak, bisa sekarang ganti celana panjang." Ibu Ona yang minta itu? Ibu Ona. Karena di sampingnya kan dengan Pak yang satu Pas Pampres. Terus yang sampaikan ke saya bahwa ganti. Karena kalau saya MC nanti kelihatan betis saya tidak bagus. Apalagi di hadapan presiden. Jadi sudah. Saya bingung nih, pakai punya siapa ini? Tidak mungkin saya minta ibu yang... Waktu itu tidak bawa celana panjang? Saya tidak bawa karena saya sudah paten apa yang saya pakai itu yang itu saja. Saya tidak akan mengganti lagi atau apalagi. Sudahlah apa yang itu. Apa yang saya pakai rok atau baju disuruh saya make up lagi pun saya bilang tidak lagi. Hanya begini saja. Dia bilang, apakah ibu mau ganti baju dulu atau apa? Saya bilang tidak, yang sudah saya siap di rumah ini sudahlah yang seperti ini. Terus dia minta bagaimana caranya, kan tidak mungkin saya minta celana panjang di ibu yang 2 itu kan, karena mereka pakai jilbab, masa mereka ganti pakai rok saya yang pendek kan. Terus saya telepon, dia bilang, coba ibu kontak dulu ke Maumere. Saya bilang, jaraknya jauh Bu, 50 km kalau saya pergi ganti bolak-balik 100 kilo, presidennya sudah sampai di sini. Terus kami ketawa habis. Terus dia bilang, coba ibu kontaklah siapa yang masih ada di Maumere bisa bawa ke sini. Saya telepon Rudi dan Nathan, ternyata mereka masih di kantor bupati dan mereka mau berangkat ke Napung Gete. Terus saya minta tolong mampir ke rumah, ambil celana di rumah dan bilang sama Ucok, celananya ada di atas meja, mama sudah setrika. Tinggal dibawa saja ke sini. Itu celana itu ada 1 atau 2 ada sebenarnya? Celana itu ada 2, 1 punya saya, 1 punya Ucok, dua-duanya sama-sama masih baru. Hanya punya saya lebih tebal, potongan perempuan, punya dia potongan laki-laki. Dan dia juga tidak perhatikan lagi ini celana saya tuh celana mama ini. Jadi dia angkat saja. Ternyata yang diangkat itu adalah celananya dia. Jadi sebelum rombongan itu keluar konvoi ke Napung Gete, mereka mampir belok rumah, ambil dulu celana terus cepat-cepat dulu. Karena jalan dalam forader pasti cepat kan. Misalnya waktu tempuh 1,5 jam jadi 1 jam karena pakai forader. Staf humas lalu membawa celana tersebut ke Napung Gete. Apa yang terjadi? Ternyata celana tersebut bukan miliknya, melainkan milik Krisanto Gabriel Purba alias Ucok yang merupakan putra pertamanya. Bersyukur celana tersebut cocok dengannya. Jadi atau pas di badannya. Di sana itu sekitar jam 1:30 saya hubungi, jam 1 lewat belum sampai itu mereka sudah sampai di sana. Pada saat Rudi kasih celana itu ke saya, tas plastik itu celana itu, terus saya buka. Saat saya pegang saja saya sudah yakin ini bukan celana saya. Karena kainnya tipis, terus saya lihat terus panjang. Saya Rudi, ini bukan celana ini Rudi. Terus ini Ucok celana nih.
Dia bilang, mana saya tahu, saya sampai sana untuk kasih plastik begitu saja, saya juga angkat saja. Dia bilang, aduh bagaimana nih? Kakak tes pakai dulu. Kalau pas pakai ya, kalau sudah ya Eksekusi. pakai saja. Kalau ini tidak bisa dikancing, kakak tutup pakai jas tuh, ada ini dengan ikat pinggang tuh. Iya. Celananya terus dikancing, tahan pakai ikat pinggang, tutup pakai jas. Iya betul sudah. Sudah ganti sudah. Gantilah. Jadi gantinya tuh lucu di atas mobil juga. Jadi mereka turun, kebetulan saya punya celana pendek di dalam. Saya buka rok, saya pakai celana panjang yang punya Ucok tadi. Setelah itu, ini kepanjangan. Terus Rudi, saya bilang sudah Rudi, sudah nih. Tapi karena kepanjangan Rudi bilang celananya digulung. Jadi kami berdua yang membetulkan letak celana ini. Jadi saya pakai, Rudi yang gulung, kasih rapi, pokoknya itu semua. Jadi kami berdua yang, jadi dia membantu saya untuk merapikan celana, baju ini supaya tidak kelihatan. Setelah itu saya tanya, bagus tidak? Sudah, ini mantap, bagus ini. Mari kita mainkan ke bawah. Kebetulan pada saat selesai pakai, terus ditelepon sama protokol istana bahwa sudah harus turun Ke lokasi. ke ring 1 karena sebentar akses untuk ke sana sudah ditutup untuk umum, sudah tidak bisa lagi. Jadi saya harus turun ke sana. Setelah itu kita turun sampai di pintu masuk menuju tenda utama, diperiksa sama Pas Pampres dan petugas di situ. Jadi yang boleh masuk hanya saya. Jadi Son dan Rudi tidak boleh karena nama saya sudah ada dalam daftar, hanya saya yang MC itu daftar semua. Jadi dan pemeriksaan yang sebelumnya yang sudah proses saya protap mereka sudah masuk ke sana. Waktu dilihat Ibu Ona, dia bilang ya sudah, ini sudah lebih bagus daripada pakai rok. Saya bilang syukurlah Ibu. Celananya Ibu gulung ya? Iya, karena ini celana anak saya, dia kepanjangan. Terus tertawa lah, tertawa semua Ibu Ona, terus Pak Satria sama ini ada satu Pas Pampres yang kebetulan ada dekat situ juga, mereka ketawa deh Bang. Iya. Unik katanya. Unik. Jadi sudah kita siap. Kebetulan yang tamu ring 1 kan hanya 20 orang. Jadi sambil menunggu siap, saya bantu Sonto untuk atur-atur letak berdiri tamu ring 1. Ia pun tampil dan menyelesaikannya dengan baik. Ia mengaku sedikit gugup saat Presiden Jokowi tiba di lokasi. Pertama memang siapa saja pasti gugup, grogi, nervous. Apakah saya mampu tidak? Bagaimana nanti saya? Apakah saya punya nada suara akan stabil terus atau akan bergetar naik turun karena saya gugup? Tapi saya berpikir begini, saya sudah dipercayakan untuk MC. Saya juga pasti tidak mungkin akan mengecewakan kan, karena saya dipilih dari mungkin, saya tidak tahu mungkin di luar itu ada juga pilihan-pilihan yang lain, tapi saya yang dipilih itu kan saya tidak pernah tahu karena saya tidak pernah menghadiri rapat atau apapun, saya by telepon saja, dikontak by telepon toh. Memang saya sudah niat, saya akan pasti walaupun saya gugup saya akan tampil yang maksimal, yang terbaik. Memang untuk dalam benak ini memang betul-betul berusaha untuk tenang itu memang butuh, itu memang kekuatan yang besar untuk saya tetap tenang, tetap apa tuh butuh. Tapi ternyata pada saat beliau turun dan pada saat beliau mendengar penjelasan tentang itu dan saya membuka acara dengan menyampaikan bahwa Presiden telah tiba, dan saya merasa biasa, saya punya nada gugup tidak ada, biasa dan tanpa ada grogi atau apapun. Dan saya memang dari dulu begitu. Kalau dari awal saya tidak, selama saya bertugas untuk MC, kalau dari awal saya sudah membuka kata dengan sempurna, itu saya yakin pasti sampai akhir acara itu akan sempurna. Tapi kalau saya sudah awali dengan gugup, itu otomatis awal tengah pasti akan ada kesalahan. Tapi ternyata pada saat saya membuka itu, saya rasa tidak ada yang nada grogi, gemetar atau apa. Jadi saya yakin ini pasti sampai akhir dia akan seperti ini. Pesan dan harapan tidak ada. Semoga saya tidak, dengan banyaknya apresiasi yang diberikan kepada saya menjadi sombong, tinggi hati bahwa saya satu-satunya yang mampu. Saya tidak. Saya mau saya tetap seperti ini, tetap seperti Ane yang biasa, tanpa ada rasa untuk saya hebat gitu. Tanpa meninggikan diri. Iya. Ane Lado adalah salah satu aparatur sipil negara yang sehari-hari bekerja sebagai staf biasa di lingkup Setda Sika. Seusai kembali dari kantor, ia menjalankan usaha rumah tangga, yakni mengolah kuliner untuk dijual bagi para peminat. Ia memiliki seorang suami, yakni Agustinus Purba, yang dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Sahabat sekalian,
Demikian kisah unik yang dialami Ane Lado kami sampaikan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.